Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Seli Otopiani dengan NIM 2015-065 dari kelas BKPI 4C. Tujuan kali ini saya membuat video untuk memenuhi UTS pada mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu yaitu Ibu Purihan Dayani MA. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan apapun memaparkan materi yang telah kami pelajari dari sebelum-sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada kelompok pertama yaitu tentang pengertian, tujuan, proses, dan modifikasi perilaku. Nah, apa sih modifikasi perilaku? Modifikasi perilaku merupakan upaya proses atau tindakan untuk mengubah perilaku dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar yang teruji serta sistematis untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi adaptif. Nah, adapun tujuan menurut Surlatina Subkarji dalam Munawir Yusuf 2007 yaitu ada 4. Yang pertama itu ada peningkatan yang dikehendaki. Peningkatan perilaku dapat dilihat dari frekuensi, intensitas, dan lainnya. Kedua, ada pemeliharaan perilaku yang dikehendaki. Pemeliharaan perilaku bertujuan agar perilaku yang sudah terbentuk tidak hilang atau tidak berkurang frekuensi dan identitas dan lamanya perilaku. Yang ketiga itu ada pengurangan atau penghilangan perilaku yang tidak kita hindari. Yang keempat itu ada perkembangan atau perluasan perilaku. Nah, selanjutnya itu ada kelompok 2 yang itu tentang area aplikasi modifikasi perilaku dan berbagai bidang kemungkinan pengguna media kemungkinan ke pengguna media teknologi informasi dalam program modifikasi perilaku. Penggunaan media teknologi informasi dalam program modifikasi perilaku dapat diberlaku dalam proses interpretasi. Dapat dilihat bahwa pada kecanduan gadget pada subjek sudah mulai berkembang dan dapat dibatasi. Kelompok 4 dan kelompok 3 itu tentang teori reinforcement dan punishment. Punishment sebenarnya ingin memberikan penguatan, di antaranya memberikan stimulus yang tidak disukai atau hukuman. Prinsip dasar hukuman adalah menurunkan perilaku yang tidak tepat atau tidak diinginkan serta menghilangkan stimulus dan yang diinginkan. Kehilangan positif. Reinforcement ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu time out, yaitu individu atau kehilangan waktunya yang menyenangkan, dan respon psikos yaitu individu dijauhkan dari reinforcement positif. Nah, kelompok keempatnya yaitu tentang prinsip-prinsip dasar dalam modifikasi perilaku excitation dan stimulus kontrol excitation. Perlu kalian ketahui apa sih itu excitation? Nah, excitation adalah hilangnya respon tingkah laku yang telah mengalami penguatan pada beberapa syarat atau periode waktu yang tidak diperbuat, dan oleh karena itu tingkah laku tersebut akan muncul. Adapun stimulus kontrol atau generalization discrimination. Stimulus kontrol adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika seseorang individu berperilaku tertentu karena adanya stimulus yang diberikan dan perilaku yang berbeda. Ketika stimulus tersebut tidak ada, stimulus apapun mampu memodifikasi, mampu disebut diskriminatif stimulus. Selanjutnya itu ada kelompok 5 yaitu tentang setting dan faktor ekonomi. Apa sih itu setting? Setting merupakan pembentukan perilaku dengan cara memberi penguat secara sistematis ataupun bertahap.
Camping diterapkan secara bertahap karena perilaku memiliki tahapan setiap kejadian sehingga tidak mungkin untuk meningkatkan ataupun membentuk suatu perilaku secara individu hanya dengan menunggu sampai perilaku terjadi dan kemudian baru diberi penguat. Adapun teori ekonomi ataupun ekonomi merupakan suatu wujud modifikasi perilaku yang dirancang untuk kemungkinan perilaku yang diinginkan dalam mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan pemakaian token tanda tanda. Metode teori token atau tanda tanda. Metode token ekonomi dinilai efektif untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Token ekonomi tersebut dapat meningkatkan perilaku individu anak usia dini untuk melakukan kegiatan sehari-hari ketika berada di sekolah. Nah, selanjutnya itu ada kelompok NAP, yaitu tentang konsep perilaku, coding, dan resistensi individu dalam modifikasi perilaku. Relaksasi merupakan upaya sejenak untuk merupakan kecemasan dan mengistirahatkan pikiran dengan cara menyalurkan kelebihan energi untuk ketegangan atau fiktif. Merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan. Nah, sedangkan flooding adalah membanjiri. Flooding adalah membanjiri konseli dengan situasi atau penyebab kecemasan atau tingkah laku atau tidak dikenal sampai konseli sadar bahwa yang dicemaskan bahwa tidak terjadi. Pembanjiran harus hati-hati karena akan terjadi emosi sangat tinggi. Pembanjiran sesuai untuk mengenangi kasus kecemasan. Yang terakhir itu ada desterilisasi individu merupakan teknik yang memfokuskan pada pemberian bantuan untuk memberikan ketegangan dengan mengajarkan anak untuk tetap rileks meskipun stimulus memicu rasa takut. Nah, ketujuh itu tentang teknik dalam mengubah perilaku kognitif yang dilakukan. Terapi perilaku kognitif atau disebut dengan kognitif behavior terapi merupakan serangkaian proses kognitif yang berfokus pada faktor terapi tersebut menggunakan gabungan paradigma kognitif belajar. Cara terapis perilaku kognitif memberikan perhatian pada peristiwa-peristiwa dalam diri, pemikiran, persepsi, penilaian, penguatan dan diri dan asumsi-asumsi dan tidak disadari dan dipelajari serta memanipulasi proses-proses tersebut dalam upaya memahami dan mengubah perilaku bermasalah yang kelihatan tidak terlihat. Nah, kelompok 8 yaitu tentang teknik dalam mengubah perilaku atau self management. Self management adalah suatu proses di mana konselor mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan satu strategi atau kombinasi strategi. Self management adalah pengelolaan diri dalam suatu strategi pengubahan perilaku yang dalam proses konseling mengarahkan perubahan sendiri dengan suatu teknik atau kombinasi teknik. Self management adalah proses di mana konseling mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan keterampilan yang diperoleh dalam konseling tersebut. Selanjutnya itu ada kelompok 9. Nah, selanjutnya itu kelompok 9 yaitu tentang teknik dalam mengubah perilaku self control. Teknik modifikasi perilaku self control atau bisa disebut dengan pengendalian diri merupakan kemampuan diri sendiri untuk menahan, menekan dan menghambat dorongan yang negatif dan dalam diri mengubah perilaku yang lebih baik.
Pengendalian tersebut dapat mengurangi perilaku yang lama atau bahkan menciptakan perilaku yang baru. Nah, selanjutnya itu ada kelompok 10, yaitu tentang implementasi modifikasi perilaku dalam lingkup kehidupan. Keterampilan sosial dapat dibentuk pada anak-anak yang paling berperan pada proses pembentukan. Keterampilan ini adalah kelompok atau keterampilan sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor keluarga, lingkungan, serta kemampuan dalam pengendalian diri. Dari sebuah faktor tersebut jelaslah terlihat faktor luar dirinya sangat memberi pengaruh, yaitu lingkungan, baik orang tua, saudara, baik sekolah.